Kisah azan terakhir Bilal bin Rabah, azan yang tak pernah terselesaikan. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsah yang masuk Islam ketika masih diperbudak. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, maka Bilal disiksa terus-menerus setiap harinya, guna mengembalikan keyakinannya agar tidak memeluk Islam. Bilal yang memiliki postur kurus dan tinggi dengan rambut yang tebal, bukanlah berasal dari kalangan bangsawan. Pada saat itu, Abu Bakar yang membeli Bilal saat masih berstatus budak dan membebaskannya. Saat Rasulullah hijrah menuju Madinah, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah kemanapun juga. Bilal kemudian dipilih oleh Rasulullah menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah bersabda, "Iya, orang itu adalah Bilal, pemuka para muazin, dan tidaklah mengikutinya kecuali para muazin." Para muazin adalah orang-orang yang panjang lehernya. Di hari kiamat, Bilal dipilih menjadi muazin pertama karena Bilal memiliki suara yang indah dan keras. Tak hanya menjadi muazin pertama, Bilal pun mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah. Bahkan suara langkah kaki Bilal pun terdengar hingga ke surga. Saat itu, Rasulullah mendengar suara sandal Bilal saat Rasulullah berada di surga pada malam Isra Miraj. Dikisahkan bahwa selepas salat subuh berjamaah, Rasulullah memanggil Bilal dan bertanya, "Katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal pun menjawab, "Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan salat dengan wudu tersebut." Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda kepada Bilal setelah menunaikan salat subuh, "Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih kuharapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan harapanku terhadap perbuatanku yang senantiasa melakukan salat sunnah, yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci, wudu, dengan sempurna di waktu siang ataupun malam." Hadis riwayat Muslim. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang pertama sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah Haji Wada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Diriwayatkan, jamaah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 100.000 orang, bahkan lebih. Setelah menunaikan haji wada, perpisahan, kondisi kesehatan Nabi mulai memburuk. Kondisi kesehatan Nabi mulai memburuk. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, di usia 63 tahun, lebih 4 hari. Saat jasad Rasulullah menjelang dimakamkan, Bilal bin Rabah berdiri untuk mengumandangkan azan.
Tiba di lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Suaranya terbata-bata. Sebuah riwayat menyebutkan, Bilal bin Rabah semenjak wafatnya Rasulullah hanya dapat melakukan azan 3 hari. Sebab, setiap sampai pada lafaz, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia selalu tersungkur dan menangis. Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk jadi muazin kembali, dengan hati pilunan sendu Bilal berkata, biarkan aku jadi muazin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi. Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya, dahulu, ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanmu karena dirimu apa karena Allah? Abu Bakar hanya terdiam. Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku. Dan Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Nabi Muhammad terus mengendap di hati Bilal. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam, dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam, Nabi Muhammad hadir dalam mimpi Bilal, dan menegurnya. Ya Bilal, wa ma hazal Jafar. Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini? Bilal pun bangun terperanjat, segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah pada Nabi Muhammad. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Madinah. Setiba di Madinah, Bilal bersedu sedan melepas rasa rindunya pada Nabi Muhammad, pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucunya Nabi Muhammad, Hasan dan Husein. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami. Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan, meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu salat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok Nan Agung, suara yang begitu dirindukan, itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata, Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak, bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi.
Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan adzannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa saat masih ada Nabi. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi. Dan azan itu, azan yang tak bisa dirampungkan itu, adalah azan pertama sekaligus azan terakhirnya Bilal. Semenjak Nabi wafat, dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan. Sebab kesedihan yang sangat segera mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karenanya dirinya, derajatnya terangkat begitu tinggi. Jika hati sobat terketuk ketika membaca kisah ini, maka di hati sobat juga menyayangi Nabi Muhammad. Semoga kita kelak dapat bertemu dengan Nabi di akhirat sebagai umat beliau.